apalagi orang-orang banyak, apalagi orang musuh juga dikirain kami cuman main musik aja di situ. Ternyata enggak, etnomusikologi aku baru tahu setelah masuk ke dalam itu mempelajari musik dalam budayanya gitu. Makanya setiap aku perform di mana-mana pun itu, apalagi anak muda sekarang kan. Jadi aku selalu menjelaskan itu. Lagu selanjutnya adalah lagu Buwana Kudoho, ciptaan dari Uda Ira Nambarita, dan sebenarnya teman-teman ini adalah lagu lama. Ya. Sudah dinyanyikan sama Nantulang Rita Butar-Butar dan banyak artis lain yang menyanyikan ini. Jadi aku mengcover ulang, memproduksi ulang kembali. Nah dulu aku ini langsung nggak sukanya aja, biar sekalian langsung gini dia. Jadi nggak sukanya dulu aku sempat trauma nyanyi di Samosir, di kampungku sendiri karena ada beberapa mungkin dan aku nggak kenal juga diturunkan beberapa kali. Spesial buat Dongan BK. Mau lihat hasian di holong nang pambahenemi tung malodoho manubut rohaki. Gimana? Bukan suara abang. Ya yang bukan. Yang benar. Ya tapi bagus kan? Bagus. Bagus kan? Itu bukan suara saya memang. Tapi Dongan BK tahu kan itu suara siapa? Ini penyanyi. Ganteng. Jomblo. Nggak tahu. Kalau jomblo aku nggak tahu. Mending kita langsung tanya aja ya. Ini dia. Gok Malau. Itu bukan suaraku Dongan BK. Ya gaya-gaya aja. Tapi Le, apa kabar Le? Sehat. Salaman dulu lah biar nggak selek. Iya. Salaman dulu ya. Selamat Natal ya Le. Selamat Natal menjelang tahun baru juga. Menjelang tahun baru. Ya. Tadi di depan ku bilang jomblo. Cuman ya aku nggak tahu. Ini sebenarnya Gok Malau jomblo apa enggak sih? Banyak netizen Gen Z bertanya-tanya ini sebetulnya. Ya kalau dibilang jomblo sih sebenarnya masih jomblo. Oh masih jomblo. Cuman kalau untuk yang dekat banyak. Oh lagi teman-teman maksudnya. Oh teman-teman. Ya kan harus didekatkan kan sama merangkul lah ya. Merangkul teman-teman gitu. Oh iya. Jadi gitu. jomblo guys intinya. Intinya aja garis besarnya cukup ya. Gak usah diperpanjang lagi gitu. Gok Malau. Le tapi sebenarnya namanya Gok Malau aja atau nama lengkap? Nama lengkapnya Gok Parasian Malau. Gok Parasian Malau. Nama beken. Tapi udah ada tambahannya. Gok Parasian Malau Sarjana Seni. Oh, SS Sarjana Seni, bukan Super Siantar ya. Sarjana Seni, SS. Ini lagi di Jakarta, ada acara apa ini, Le? Ya, biasalah untuk nyanyi dan ada pelayanan-pelayanan di gereja juga kemarin. Kebetulan yang kemarin di HKBP Jaka Sampurna, lanjut lagi di Brebes, balik lagi ke Jakarta. Natal dua-duanya? Iya, Natal dua-duanya. Jaka Sampurna, Jakarta Sampurna dulu, baru ke Brebes. Lebih ini mana euforianya? Lebih kan Natal ya pasti meriah dong, cuman euforianya kan beda gereja, takutnya beda-beda juga. Sebenarnya kalau euforianya semua seru dua-duanya, tapi mungkin gara-gara sekarang zamannya kebanyakan sekarang aku lihat anak muda lebih banyak justru makin suka lagu-lagu Batak gitu. Makanya euforianya mungkin kemarin lebih banyak anak mudanya di Jaka Sampurna. Gitu. Oh Jaka Sampurna. Tapi tiap akhir tahun Natal rame lah ya, apa job-job nyanyi. Puji Tuhan. Disyukurin aja. Nggak cuma penyanyi sih, kalau di akhir tahun tuh tukang-tukang apa kue kering. Iya semua lah. Vendor lah. Jadi bahas kue kita ya, karena udah masuk jam-jam ini. Tapi kalau base kan nggak di Jakarta kan? Enggak. Tapi aku dulu di Jakarta. Oh dulu Jakarta. Dulu aku di Jakarta 3 tahun, habis itu balik lagi COVID ke kampung, habis itu stay sekarang di Medan. Stay di Medan. Cuman maksudnya kalau kecil di mana? Kecilnya di Samosir. Pangururan. Terus sempat di Jakarta. Habis kuliah. Tamat kuliah aku beberapa tahun lagi baru pindah ke Jakarta. Oh, kuliah di Jakarta? Enggak, maksud kuliah di Medan, habis kuliah di Medan udah lulus, nah pindah ke Jakarta. Oh, gitu. Jadi pindah ke Jakarta. Tapi sekarang base di Medan. Di Medan. Itu dia. Gok Malau. Siapanya Bang Ricky Malau ini? Bang Ricky ya. Bang Ricky. Senior itu. Senior. Hormat Bang. Kalau sebenarnya ngobrol nggak pernah.
Tapi aku suka karya-karyanya dan aku pernah juga lihat dia di TV juga. Tapi sebenarnya baru-baru 2 tahun terakhir ternyata aku tahu Bang Ricky ternyata marga Malau gitu. Iya. Jadi jarang aku lihat marganya gitu. Oh, cuma taunya Bang Ricky itu gitu kan. Gitu. Ya, tapi kalau sama Legok ini ya kita nggak afdol kalau nggak bahas karirnya, merintisnya sampai saat ini pasti soal nyanyi lah. Awalnya itu dari kecil kah? Emang udah hobi atau gimana, Le? Awal nyanyi pasti mungkin gara-gara sering diperdengarkan sama lagu-lagu mungkin ya. Sama orang tua ataupun sama bapak. Orang tua juga bapak ya. Orang tua bapak. Ya, sorry. Orang tua baru sama abangku anak pertama. Nah, kebetulan bapakku katanya dulu pintar nyanyi. Katanya. Iya, karena aku nggak sempat. Aku nggak sempat dengar suara dia nyanyi, tapi diturunkan mungkin sama abangku. Nah, abangku yang jadi mengajari aku banyak tentang musik gitu. Oh, jadi memang keluarga tuh emang udah ada darah nyanyi ya. Iya, darah nyanyi. Jadi dari kecil emang udah. Tapi pertama kali benar-benar nyanyi asal-asal nyanyi atau udah coba-coba ikut lomba? Biasanya kan kalau kecil-kecil gitu, anak-anak kecil SD udah ikut lomba, lagi ikut lomba dari. Kalau kecil aku belum ikut lomba, cuman dulu kan aku hobi olahraga. Kayak main bola, apa aja yang aku lakukan. Sampai sekarang sih itu tahu sih, sampai sekarang. Aku ke Jakarta aja bela-belain gitu kan. Ya. Nah, pas kelas pertama aku manggung di panggung itu memberanikan diri tuh kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Jadi aku ada kayak pesta rakyat gitu, latihan selama sebulan itu padahal cuma 1 lagu. Nah, di situ baru aku tahu, oh iya ternyata aku bisa nyanyi gitu. Nah, baru habis SMP mulailah lagi ikut lomba gereja dulu. Terus mulai serius di remaja, latihan di situ, latihan musik. Sampai SMA juga lomba sampai sekarang gitu. Oh, berarti apa bisa dibilang cita-citakah jadi penyanyi atau mengikuti arus aja? Sebenarnya nggak ngikutin arus karena dari aku SD sebenarnya aku udah membayangkan mungkin aku sering lihat dulu Avi Indosiar, Avi ya. Terus Indonesian Idol juga dulu. Nah, kebetulan aku semangat sekali nanti suatu saat pengen di sini. Dan aku kayak lihat orkestra, terus lihat panggung yang gede, terus lihat juri sambil yang kita udah idolakan. Apalagi dulu aku kalau nggak salah pertama lihat Kak Joy Tobing, angkatan Delon, terus abis itu orang Bang Judika. Nah, di situ aku pengen suatu saat nanti di sana gitu. Oke, langsung muncul di dalam diri tuh membara itu. Aku harus bisa kayak gitu. Aku harus bisa nyanyi gitu. Oh, tapi selain bernyanyi, kita tahu bisa main musik juga. Ya. Apa aja, Le? Bisa main musiknya, Le? Sikit-sikit lah. Sikit-sikit ya. Sikit-sikit kalau orang sama Sri bilang kan. Oh, sikit-sikit. Kalau sikit-sikitnya kayak keyboard, terus sekso juga, gitar juga, tagading juga, sapi juga gitu-gitulah. Oh, banyak lah itu, nggak sikit-sikit. Oh iya. Banyak itu alat musiknya ada. Udah 4 tadi aku dengar, udah 4 itu. Tapi maksudnya, Le sempat les vokal kah atau otodidak atau gimana? Sebenarnya diajarin sama abangku itu nggak sesuai sama apa ya aku bilang ya. Kan biasanya kan ada guru les, tapi ada tahapan-tahapannya gitu. Nah, abangku nggak langsung aja gitu, sesuai gimana dia suka, diajarinnya sama aku gitu. Oh, selera. Jadi sebenarnya kayak otodidak juga sih itu gitu. Nah, tapi pas aku kuliah, aku udah mulai kalau misalnya lomba, aku dapat guru vokal gitu. Dan guru kalau beberapa mungkin teman BK tahu Herlin Siboro Mendiang. Nah, dulu sempat ngajarin aku kalau misalnya aku lomba ke Papua, ke Ambon, ke apa gitu, dia yang ngajarin gitu. Oh, jadi berarti otodidak, cuman ketemu juga satu sentuhan guru vokal lah ya. Benar. Tapi lambat laun emang ya udah dari kecil memang sudah suka nyanyi, suka nyanyi. Iya. Jam terbang juga lah ya. Iya. Jam terbang. Tahu-tahu. Tapi kabarnya Le kan lulusan etnomusikologi. Ya. Di USU. Ya, benar. Bisa dijelaskan apa itu etnomusikologi? Susah kali bahasanya. Etnomusikologi. Tapi memang iya, di kampung kami pun semua rata-rata taunya itu psikologi gitulah.
Karena ada Dikirain- ada musikologi. ada kologinya gitu, Oh. dicocokologi lah gitu Musikologi. sama mereka kan. Oh. Nah tapi sebenarnya apalagi orang-orang banyak, apalagi orang musuh juga dikirain kami cuman main musik aja di situ. Ternyata enggak, etnomusikologi aku baru tahu setelah masuk ke dalam itu mempelajari musik dalam budayanya gitu. Kayak misalnya budaya musik kita pelajarinya budaya Bataknya, budaya Simalungunnya, budaya Karonya, terus budaya India, budaya Afrika. Tapi kita nggak main musik. Kita tahu alat musiknya itu terbuat dari apa. Oh, lebih ke sana Lebih ke arahnya. situ arahnya gitu. Jadi kayak lebih luas lagi sebenarnya kalau kita bahas. Misalnya kayak keyboard nih atau piano nih. Ini apa ini jenisnya, aerophone atau membranophone atau apa, lebih jadi luas lagi. kita bedah lagi seluk-beluknya ini ya. Dan aku hampir menyesal masuk ke dalam. Karena Aku mau jadi artis loh gitu. dulunya jadi Iya kan gitu kan. Iya. Aku mau jadi penyanyi loh. Aku mau jadi pemain keyboard yang jago loh gitu. Tapi lambat laun ternyata dibarengi sama lingkungan dan teman-teman yang support di luar daripada mata kuliah, ternyata kita dapat banyak ilmu tentang musik gitu. Musik-musik yang lain juga. Musik modern, musik jazz, musik pop gitu-gitulah. Itu yang buat aku betah jadinya di situ. Oh, jadi lebih bukan sekedar main musik, jadi lebih ke ya Ya sosialnya gitu-gitu. budaya gitu. Itu jadi Dongan Meka bukan lagi psikologi ya. Etnomusikologi. Emang ada kologinya, cuman udah jelaskan nih tadi. Nah, tadi kan Lai juga bilang dari kecil atau pas beranjak dewasa udah lihat-lihat banyak acara pencarian bakat, mulai dalam diri aku harus bisa ke sana. Iya. Pertama kali apa pencarian bakat apa yang Lai coba? Kalau pencarian bakat pertama aku ikut X Factor. X Factor itu tahun 2015, tapi itu sama grup. Aku ada dulu nama grupku Go Voice namanya. Oh. Jadi aku ada grup 4 orang, 2 cewek, 2 cowok. Nah, itu pertama aku memberanikan diri untuk audisi. Karena sebenarnya aku ikut audisi itu udah dari SMA. Oh, SMA ada audisi. Ya, jadi ada cerita lucu dari aku ikut audisi SMA. Aku sampai beli surat sakit dari rumah sakit supaya kami bisa berangkat ke Jakarta. Karena kan kalau di kampung nggak tahu sekarang. Tapi dulu itu untuk musik itu kayak masih kurang gitulah. Kamu mau ngapain gitu-gitu. Oh, kayak dianggap sebelah mata. Gitu. Jadi pas dulu mungkin ada beberapa kali aku minta aku mau ke Jakarta untuk lomba, jadi kurang support gitu. Nah, kami memberanikan diri sama abangku, ya udah kita beli aja surat sakit gitu. Ikutlah kami audisi ke Medan Indonesian Idol. Tapi langsung kalah. Itu karena apa? Awalnya memulai nggak bagus kali ya. Nah, habis itu ikut lagi. Nggak lanjut aku ke Jakarta. Kita kan mau supaya jebol sama juri utama. Ini masih yang berempat ya? Belum. Belum. Itu masih sendiri. Nah, pas aku kuliah udahlah berhenti dulu lah. Berarti aku harus fokus kuliah dulu gitu. Nah, akhir 2015 aku mulai ikut X Factor karena perkuliahanku udah hampir selesai lah. Aku lagi nulis juga kan, udah lagi nulis skripsi kan. Udahlah sambil lah gitu. Ternyata kami lolos lah ke Jakarta. Itu pertama aku bisa berangkat ke Jakarta lewat X Factor sama grupku ini. Oh, yang grup. Iya, itu awalnya jumpa juri yang Ahmad Dhani, Rosa, yang itulah. Oh, jadi X Factor lah pertama. X Factor pertama. Oh. Habis itu itulah The Voice 2016. The Voice aku sempat nonton audisinya itu, Pergilah Kasih. Nah, iya. Iya, itu sempat itu nonton aku, cuma kalau X Factor aku nggak nonton yang grup itu. Dan di situ udah selesai juga kuliah. Selesai yang The Voice 2016. Oh, udah selesai kuliah. Lebih seru mana waktu itu grup sama solo? Kalau grup kan kepala banyak ya. Iya kan? Iya kepala juga sih. banyak. Iya. Nah, kalau solo kan kita ngurus sendiri. Urus bajunya suka-suka kita, lagunya suka-suka kita, gitu-gitu. Pasti lebih seru. Sebenarnya grup juga pasti seru karena nggak banyak part juga yang kita harus gimana-gimanain. Tapi pas solo juga lebih seru. Kalau waktu The Voice siapa zamannya lah yang eksis sampai sekarang, ada nggak sih yang bareng? The Voice 2016. Mari gue Kelau. Oh, itu bareng aku. Kan dia juara 1. Dia juara ya. Itulah angkatanku. Bareng Maria. Semata karenamu. Semata karenamu. Iya. Tuhan. Salah, Pak. Gimana lagunya?
Hidup tanpamu. Minum dulu kali ya. Jadi salah suara-suara itu ya. Aku bisa sambil ini kan? Boleh, bebas kan? Oh, bisa. Bebas. Kalau bawa bekal juga mungkin kasih bekal boleh. Boleh. Yang sang tadi. Tapi waktu ikut-ikut audisi itu apa? Gimana respon-respon keluarga di kampung? Di kampung kan keluarga waktu itu kan? Ya, tapi kalau keluarga utama support pasti. Biasanya kan kalau The Voice ada yang dampingin ya? Enggak. Kalau misalnya kita udah di atas 17 tahun itu, kita udah bisa berangkat sendiri. Tapi kalau misalnya di bawah 16 biasanya itu di apa sama orang tua. Oh. Dan itu dikasih sama misalnya kayak idol kan, 16 tahun itu masih di apa ya? Pokoknya tiket sampai segala macam itu masih dibayarin sama mereka, orang tua. Oh. Biasanya kan kalau misalnya apa kita sendiri aja. Iya. Nah, ini langsung dikasih juga orang tuanya gitu. Oh, jadi X Factor pernah ikut, The Voice ikut, Idol ikut. Afi enggak ya? Afi enggak. Tapi paling seru sebenarnya itu. Afi ya, Euphoria. Iya, aku menuju. Nah, sampai ada koreografer tahu kan? Ari Tulang itu. Ari Tulang. Ari Tulang. Bawa koper. Kenapa Ari Tulang? Ari Tulang itu cuma desainer loh kemarin. Iya ya? Iya. Kenapa lebih fokus ke desainernya? Iya. Makanya tapi ya nggak bisa kita pungkiri Afi waktu itu bener-bener keren. Aku SD. Afi tuh aku SD. Iyalah, benar. Juara satunya Ferry. Medan. Betul. Orang jadi makin semangat. Orang Medan jago-jago nyanyinya memang. Iyalah. Tapi kalau dalam berkarya, kenapa orang Medan jago-jago ya? Kok nyanyi orang Batak? Kepo aku. Orang Batak lah mungkin. Orang Batak kenapa? Kenapa bagus-bagus? Emang terlahir. Padahal kalau ngomong pun kayak nggak ada bagus-bagusnya. Iya kan? Langsung. Ya apa kau itu? Nggak ada bagus-bagusnya kan? Rupanya kalau pas nyanyi, ya gitu ya lembut ya. Kan? Kenapa bisa gitu ya? Tapi kalau menurutku mungkin lingkungannya mungkin ya. Karena gini, dikit-dikit nyanyi di gereja, gitu kan. Dikit-dikit kita udah di samping rumah kita udah ada kode tua. Kita dengar mereka nyanyi. Setiap hari lagi. Setiap hari kita diputarin musik sama orang tua kita dulu. Apalagi kayak susahnya dulu kan ada kaset, ada DVD. Nah, dulu mereka masih apa ya? Masih aktif dengan itu gitu. Mungkin gara-gara itu. Karena di gereja juga ada kor, ada nyanyian kebaktiannya, ada ininya juga. Ya mungkin lingkup sering ketemu. Kalau ketemu ya orang Batak tuh nggak afdol kalau nggak nyanyi. Iya betul. Makanya aku minta gitar biar bisa nyanyi aku sama si Le. Ternyata gitar nggak ada, mungkin nggak direstui kita nyanyi berdua. Iya betul. Coba besok disiapkan gitarnya ya. Tapi ya edisi tahun depan lah. Siapa tahu kan Le gue kesini lagi bisa duet aku nanti. Dengan status yang baru ya. Statusnya apa nih? Yang tadi kan kita bahas job. Oh, berarti ada angin kesana lah berarti kan. Iya, tiba-tiba pesta gitu kan. Wih, ngeri kan. Jangan aco dulu sih pesta. Oh iya, aco dulu ya. Diundang. Enggak. Diundang lah. Diundang. Oh, sesama musisi soalnya, sesama penyanyi, dia lebih musisi Le. Iya kan, tapi lebih tinggi dari aku. Dia tinggi, dia musisi nasional kan. Oh iya dia kelas nasional sih memang. Ya kita harus akui itu sih. Yang jelas diundang ya, jangan sampai Aco Pardosi. Semoga dia nonton ini ya. Berarti ya emang udah bakat dari kecil, udah ikut audisi juga segala macam, ajang pencarian bakat. Sampai detik ini siapalah sosok di belakang layar atau ada nggak yang menginspirasi biar sampai ya gue harus maju terus di dunia ini udah pilihan hidup, ada nggak sosok itu? Jadi kebetulan abangku yang pertama dia kan hobi nyanyi juga dan hobi juga lomba-lomba. Nah kebetulan pas bapakku masih hidup ada mungkin larangan dari bapak gitu. Mungkin bapak juga musisi yang gagal, dia pengen tapi nggak kesampaian gitu. Iya. Nah turun ke abangku, ternyata setelah aku udah mulai aktif musik, udah mulai aktif nyanyi, nah abangku support terus kan, abangku support. Setelah bapak meninggal, abangku support kemana-mana aku dibawa. Pas SMP kita lomba ke Bali G, kita lomba ke Siantar, kita lomba ke Sidikalang. Pokoknya dibawa dia semua dengan biaya sendiri.
Oke. Kita jahit jas, jahit apa segala macam. Karena dia juga dulu selalu gagal dengan lomba-lombanya. Dia juga ikut idol, gagal gitu. Nah, dia support terus aku. Nah, selalu dibilang dia, kau harus bisa jadi penyanyi untuk ngelanjutin harapanku ini gitulah. Jadi kalau aku lihat kau di panggung sebesar itu, aku pun sebenarnya udah puas. Gitulah dibilang abangku. Nah, ternyata pas aku di The Voice itu, dia full support mulai dari aku audisi sebelum semifinal. Dia padahal kan di Samosir. Nah, dia datang terus, datang sampai dikumpulkan dia semua orang-orang Batak di Jakarta, orang Samosir dikasih apa namanya itu, ayo go yang gitu-gitu lah, gambar-gambar gitu segala macam. Iya, dan nah sebenarnya yang buat aku termotivasi dengan apa namanya nyanyi aku sampai sekarang dia yang buat aku motivasi, karena dari dulu dia yang mengajarkan aku, ayo aktif ke gereja, ayo nyanyi di gereja, ayo main keyboard di gereja, ayo belajar musik, gitu. Karena sebenarnya dia bukan guru musik, dia cuma tamat SMA, tapi aku ini kok beda ya bang. Kayaknya iya gitu. Jadi aku bersyukurlah dengan adanya dia, walaupun bapak udah pergi, tapi ada penggantinya, sosok yang bisa kulihat sampai sekarang. Dan mendukungnya benar-benar total ya. Jadi gitu. Jangan sampai harapan abang, harapan orang bapak terhenti, nggak ada penerusnya itu kan, dan terbukti sampai sekarang. Gok Malau. Tapi kan aku pun jujur aja, aku sebagai laki-laki normal ya, nggak maksudnya sebagai laki-laki penikmat lagu, penikmat dunia musik gitu kan ya. Aku memang suara Lek Gok ini satu dari sekian banyak penyanyi yang ku favoritkan. Terima kasih. Makanya kalau bisa aku jadi punya suara, itu anugerah Tuhan juga sih ya, maksudnya pengen aku punya suara kayak Lek Gok ini. Bisa ya? Bisa nyanyi, iya kan? Ya, sikit-sikit. Orang lainnya bilang sikit-sikit. Okay. Tapi kan Lek nggak cuma nyanyi aja kan, Lek ini juga nulis lagu, bikin lagu. Iya, kebetulan aku sambil nulis lagu juga. Nah itu gimana? Ini aku kalau dengar orang bisa bikin lagu nih, sebenarnya pengen tahu juga gimana prosesnya. Apakah ada teman curhat atau memang itu mulai dari kisah sendiri? Terus sulit nggak sih kalau bikin lagu, Lek, nulis lagu, Lek? Aku sebenarnya kalau nulis lagu itu sama liriknya itu sangat susah. Karena dari pertama, kalau aku idenya yang pertama itu, yang paling gampang itu nadanya yang datang. Misalnya aku lagi pegang piano atau pegang gitar, nadanya yang justru dapat duluan. Tapi ada beberapa penyanyi yang liriknya dapat duluan gitu. Karena aku susah kan untuk nulis gitu. Walaupun sebenarnya yang kurasain kadang aku susah nulisnya. Cuman gara-gara aku biasakan apa yang kurasain lagi aku tulis. Nah, aku tulis aja dulu ngasal gitu. Dan aku nyanyiin sesuai nada yang udah aku dapat gitu. Nah, tiba-tiba ini ganti. Nah, kebetulan abangku juga penulis lagu yang ciptain lagu Maulai Tesian. Nah, kebetulan aku tahu dia bagus nulis, aku sering komunikasi sama dia. Ini bagusnya gimana gitu-gitu. Tapi beberapa hal juga yang buat aku heran juga sebenarnya. Kadang aku nulis juga apa yang dirasain temenku gitu. Kan kadang susah. Susah ngerasain. Jadi temanku cerita. Terus kulihat orang itu lucu sama pacarnya. Kayak kemarin lah, kayak ada lagu Raphita. Aku nulis lagu itu gara-gara mereka berdua kayak lucu-lucuan. Nih kalau kita ini kayak mana ini? Kok sama aku seumur hidup gitu dibilang cewek ini kan? Udahlah, kau jangan apalah. Pokoknya, nah ada hal yang ku tangkap dari temanku itu dibilang kayak gini. Raphita manaon nahaci manang sonang. Baru satu lagi dibilang dia, aku akan janji, nggak bakalan janji yang kayak mana aku samamu. Tapi sebisa mungkin aku bakalan ngasih yang terbaik untuk. Gitulah aku. Gitu lah. Nah, langsung aku pergi ke studio, langsung aku pegang piano. Nah, itulah jadinya. Setengah jam itu selesai langsung lagunya. Saking aku gembiranya lihat orang itu. Jadi itu H-3 sebelum H-3 itu. H-3 acara pernikahan mereka. Ya? Jadi aku senang aja lihat mereka. Jadi tulis gitu langsung selesai. Jadi lagu Raphita itu kisah dari teman mereka. Apa reaksi dia ternyata lagu itu jadi buat? Dan dibilang dia memang
ini lagumu yang terbaik katanya. Ya iyalah gara-gara storymu Gitu dia ya. Oh. gitu. Kebetulan dia musisi juga. Oh, dia musisi juga. Iya, pemain gitarku. Tapi lebih gampang apa dari kisah sendiri apa kisah orang sebenarnya kalau bikin lagu? Sebenarnya lebih gampang kisah kita sendiri. Nah, makanya abangku anak pertama itu selalu bilang kayak gini, pacaran kau terus. Katanya gitu. Nggak bisa dong kayak gitu kan gitu. Iya. Masa perkara mau lagu Harus pacaran terus kan gitu. Tapi lebih gampang sebenarnya memang ngerasain apa yang lagi kita rasain. Contoh kayak COVID kemarin. Ya, Jadi kayak itu kan benar-benar blank lah, Iya, nggak iya, tahu iya. mau ngapain. Nah, aku bisa tulis itu karena sakit kali perasaan. Jadi ada lagu rohani, ada lagu penyemangat juga. Tapi sering itu jadi penyemangat untukku gitu. Walaupun aku bilang tetap semangat kalian. Sebenarnya itu membalikkan ke aku. Ketika aku nanti dengar lagu itu, aku balikkan ke aku gitu. Oh, iya. Tapi maksudnya aku kalau penilaianku ya dari sekian banyak lagu yang dinyanyikan Legok ini, lagu apapun lagu lain, lagu orang tapi dengan gaya lain itu bisa menjadikan ini lagunya si Gok. Jadi kayak apa ya? Kan nggak gampang maksudnya lagu orang kita bawain tapi jadi kayak bisa lagu kita gitu. Itu Betul. itu ada triknya nggak sih sebenarnya apa gimana ya? Sebenarnya kalau triknya nggak ada, Le. Cuman kadang aku pun menjelaskan itu di performku gitu. Misalnya kan kayak lagu Buono Kudoho. Itu dia. Nah, itulah. Itu contoh. sekarang mau di restoran, di lapo. Kalau anak-anak muda udah lagu siapa? Lagu Gok Malau, Buono Malau gitu Buono kan. Kudoho. Nah, makanya setiap aku perform di mana-mana pun itu, apalagi anak muda sekarang kan. Jadi aku selalu menjelaskan itu. Lagu selanjutnya adalah lagu Buono Kudoho, ciptaan dari Uda Ira Nambarita. Dan sebenarnya teman-teman ini adalah lagu lama. Ya. Sudah dinyanyikan sama Nantulang Rita Butar-Butar dan banyak artis lain yang menyanyikan ini. Ya. Jadi aku mengcover ulang, memproduksi ulang kembali dengan warna yang sekarang gitu. Jadi kita juga aku juga harus menjelaskan itu. Jangan nanti jadi dikira aku mengklaim bahwasanya gitu aku tetap yang dikasih inilah ya. Semua rata-rata misalnya kayak Pikiri juga, terus Mauliati Mainang juga, Unang Asol-Soli juga gitu. Oh iya, biar nggak nanti orang pikirnya gimana Ya gitu biar mereka kan. juga buka versinya gitu. Oh dulu ini udah ada gitu. Apalagi kan zaman Nantulang Rita Putar-Putar nyanyikan itu kan Itu luar biasa sebenarnya kan. paling dikenal juga karena lagu itu kan. Gara-gara dia kan gitu. Muncullah sosok Gok Malau dari lagu itu langsung. Iya. Dari Napos dari penguruan. dari penguruan ya. Tapi ya nggak bisa dipungkiri. Cuman kalau sebagai penyanyi sendiri, maksudnya dari sekian banyak lagu Legok ini, yang menurut Legok nih ini masterpiece-nya lah. Ini kalau gue nyanyi ini nih bisa meluluhlantahkan perasaan orang-orang, perasaan orang. Ada nggak masterpiece-nya Gok Malau dari lagunya Leg sendiri lah? Sebenarnya kalau masterpiece yang paling kenapa aku pengen aku dikeluarin lagu Pikiri. Karena aku dari dulu suka sama Daka Hutagalung. Oh, pencipta. Walaupun semua aku suka pencipta lagu Batak, tapi yang paling aku kena Tulang Daka Hutagalung. Dari Pikiri itu apa ya? Punya taste sendiri kalau aku bawa gitu. Setuju, tapi saking aku sukanya, kadang aku nggak bawa. Oh, takut bosan gitu. Nanti aku jadi bosan gitu. Jadi kadang nggak aku bawa itu. Nanti biar misalnya perform kedua kalinya atau ketiga kalinya, gue bawa dengan tes yang baru lagi gitu. Pas nggak bosan aku gitu. Itu sebenarnya kalau lagu cover yang udah aku laguin lagi. Tapi yang untuk yang paling aku suka sebenarnya kalau untuk perform, walaupun sebenarnya belum naik kan lagunya, Raphita sebenarnya. Raphita Manau Nahaci Nang Sonang. Ini iya. Ini yang tadi buat teman itu kan? Nah iya betul. Kali teman lain. Iya. Jadi kalau udah lagu Raphita itu apa? Ya kita bilang lah itu benar-benar ini Gok Malau ya. Karena kan nggak cuma penonton, penyanyi pun aku juga kepo kan dari sekian banyak lagu yang dibawain. Dia punya nggak sih favorit lagunya sendiri gitu? Kan? Iya sih. Sampai sebenarnya favorit semua. Semua lah, karena apa yang udah kita perform ya itu udah milik masyarakat, milik betul, penikmat musik kan. Betul. Omong gue tuh kan.
Sama kayak istri saya juga suka lagu Raphita itu. Oh, Sampai iya. bosan aku di mobil. Aku baru tahu loh. Iya. Baru tahu loh, sumpah. Padahal udah lama kenal ya. Masa nggak dikasih tahu? Iya, di mobil itu, bisa Raphita tuh, berkali-kali aku, berkali-kali. Kalau aku mah udah tahu ya lagunya ya. Sering kalian nyanyiin berdua berarti ya? Jarang sih. Oh. Aku lebih suka sendiri sih. Biar dapat feel Gok Malaunya biar dapat. Improvnya juga. Oh iya, jadi kalau kalian main TikTok guys, aku jadi buka deh. Aku menyatakan, maksudnya aku juga ya sedikit banyaknya dulu mengikuti Gok lah. Tapi bener-bener ini, aku bilang ya, sebagai lelaki normal aku ya, penikmat musik ya, aku bilang sama Sin aja, aku bilang, mulai saat ini aku ngefans sama suaranya Gok Malau. Lagu ini tuh yang TikTok itu yang acara Natal itu ya? Yang mana? Toro. Oh. Batak Bermasmur. Batak Bermasmur. Iya. Itu kan ada improv juga. Terus tapi di situ nggak tahu aku kayak bener-bener keluar aura Gok Malau yang bener-bener langsung kalau cewek aku pacari lah ya. Jatuh cinta kalian. Dan ini Dongan BK dengar ya. Ya mungkin di TikTok itu udah FYP banget itu. Apa judulnya? Debata pakai Rimon bukuin dia 769. Bukuin 769 itu kalau Dongan BK belum dengar itu dengar di situ. Kalau pasti jatuh cinta sama suara Lego. Itu malam itu kunyatakan aku ngefans berat sama suara Lego. Sampai di mobil ku puter-puter kan? Terima kasih. Sampai pusing. Jadi itu dia nyanyi, nyiptain lagu, pokoknya banyak karya hebat. Nah, makanya sampai ini pernah mendapatkan penghargaan dari Bupati Samosir katanya lagi. Iya, benar. Kayak mana cerita? Kok bisa dapat penghargaan tuh? Gimana ceritanya? Sebenarnya penghargaannya itu bukan dari pemuda atau apa, tapi yang dikasih penghargaan karena kita menyanyikan lagu lain, bukan lain, tapi kita mensupport tagline dari Samosir. Kan tagline Samosir kan dari 2000 berapa ya? 2008 atau 2010. Samosir negeri indah kepingan surga. Oke. Nah, itu tiba-tiba aku nulis lagu Samosir negeri indah kepingan surga ini sebenarnya bukan untuk tagline-nya. Aku cuman kayak membayangkan kampungku saat aku diri indah, saat ku berdiri menikmati keindahan alam Danau Toba. Itulah pertama. Kebetulan aku di atas rumah abangku. Nah, aku nulis lagu, bukan nulis lagu tapi cuma nada-nadanya, tapi ada beberapa lirik-lirik yang ku buat. Nah, habis itu kita ku kasih sama abangku, ini pengenku lagunya tentang kampungku, Samosir. Gitu. Nah, datang abangku, coba nanti kita buat liriknya Samosir negeri indah kepingan surga, nanti kita bawain di salah satu acara. Gitu. Okay. Support sambil kita tagline-nya ini gitu. Nah, kita dikasih space sama orang pariwisata. Nah, jadi sering lah ini kita bawa sampai ke produksi serius. Ada kita buat produksi seriusnya gitu. Nah, kita upload ke YouTube, kita ini semuanya segala macam untuk produksinya. Nah, tiba-tiba dibawa lah ini beberapa promosi ke negara-negara. Oke. Karena kan ini lagi promo Danau Toba ya? Samosir gitu kan. Dibawa ke Australia, dibawa ke Belanda, dibawa semualah ke negara, terus ke pariwisatanya juga. Mulailah nih lagu ini terus bunyi di Samosir gitu. Nah, tiba-tiba ditelepon Kadis Pariwisata, kau harus pulang. Pas masa kuliah gitu, kau harus pulang karena ada sesuatu yang dikasih sama Bapak Bupati Samosir. Apa itu Pak? Datang aja dulu gitu. Nah, datanglah aku ke sana, tiba-tiba dipanggil, mau ngasih penghargaan ke semua masyarakat yang pokoknya bukan berpengaruh sih, tapi pokoknya lebih lebih ke menghargai kampungnya atau apalah kemarin. Aku lupa nama yang ditulis di situ penghargaan apa. Tapi kalau penghargaan setelah menyanyikan lagu Samosir negeri indah kepingan surga, Gok Parasian Malau gitu. Dan itu yang menurutku penghargaan yang paling tinggi aku rasa. Karena sebenarnya dari dulu kan manusiawi kita ketika kita buat sesuatu pengen dihargai. Ya. Gitu. Tiba-tiba Bapak Bupatinya masanya di situ, dia yang ngasih. Kita dikasih ulos juga, kita dikasih disalam di depan semua masyarakat Samosir. Benar-benar diapresiasi gitu. Itu yang paling menurutku di kampungku sendiri kan. Iya. Dan itu menurutku
kenangan nggak bisa aku lupain. Keren. Penghargaan guys. Kalau aku cukup dihargai di tengah-tengah keluarga ya sudah. Itu penghargaanku tertinggi. Masuk Pak Eko minum lagi. Eko. Minum dulu kita lagi. Enak banget. Aku nggak ada terakhir tadi. Nggak apa-apa itu gak sama video itu. Gitu kan. Tapi kalau sekarang lebih, maksudnya kalau kita kan kenalnya Gok Malau ya. Iya. Apa bahasa itu penyanyi Batak ibaratnya. Iya. Penyanyi Batak. Padahal ya nggak dipungkiri, lain malah ikut aja penyanyi Batak segala macam. Cuman konteks penyanyi Batak ini udah kayak melekat banget gitu kan. Iya. Nah, tapi sebentar dulu, kepotong dulu Le. apa tuh? Ini seru ini. Karena dulu sebenarnya aku udah ada karya Batak, cuman kalau dipanggil artis Batak gitu kayak Nggak nyaman, nggak kurang. iya, karena mungkin aku dari dulu ya, maksudku bukan sekarang ya. Iya. Tapi kayak ada enggak lo, aku harus penyanyi nasional gitu. Jadi kan karena mimpiku dari anak-anak udah aku bangun dari dulu gitu. Tiba-tiba aku dipanggil artis Batak. Walaupun sebenarnya nggak ada aku bilang salah artis Batak, enggak. Tapi gara-gara masih muda, masih egonya. Masih labil egonya juga. Iya, masih labil egonya gitu. Ada hal-hal yang kayak enggak loh gitu, aku harus nasional. Gitu. Tapi sekarang ternyata lebih bangga kali sekarang dibilang artis Batak gitu. Aku itu gitu. Jadinya kayak gitu. Iya, karena kan memang gitu. Kalau Gok Malau penyanyi Batak gitu kan. Iya. Nah, maksudnya itu mau kutanyakan, maksudnya apa ya? Bukan, karena juga banyak teman-temanku kayak kenapa sih Gok nggak ke nasional arahnya gitu kan, sayang banget suaranya bagus gitu, cuman kenapa nggak ke sana? Tapi awalnya aku pas udah ngerjain lagu-lagu nasional, nah aku ikut juga ajang pencarian bakat, cuman walaupun egoku kemarin harus penyanyi nasional, aku harus nyanyi di depan, dan dulu yang aku bilang nyanyi di depan orkestra segala macam. Dulu yang kubayangkan anak-anak itu gitu. Nah tiba-tiba sekarang aku minta doanya cuma satu di COVID. Terserah mau kemana Tuhan gitu. Karena sebenarnya di COVID-nya aku mulai serius untuk karyaku Batak kan. Karena dari sebelum COVID aku bawain lagu Lepaskanlah, Menyerah, lagu-lagu Indonesia lah. Iya. Cuman nah di situ aku baru mikir let it flow. Ngalir aja, terserah mau kemana aku bebas gitu. Yang penting aku tetap bernyanyi. Walaupun di situ udah pasti mama PNS mau. Iya kan? Iya wajar lah orang tua kan. PNS nggak, biar jangan sia-sia apamu, sekolahmu, sarjanamu. Mungkin gitu. Tapi aku nggak bisa kulawan hatiku gitu. Di COVID walaupun aku makanya balik dari Jakarta ke ke Samosir, itu aku ya udahlah, aku mau fokus ngurusin usaha mamaku lah gitu. Kayaknya nggak benar lagi nih dinyanyi gitu. Karena abis dari The Voice kok nggak ada panggung ya gitu. Gitu, itu yang buat sebenarnya. Sempat di titik itu merasakan. Sampai di titik itu. Nah, habis itu balik dari Samosir udah ngumpulin semangat lagi. Mama bilang, "Ya udahlah di Medan aja dulu." Ya, aku ngikutin mama aja lah gitu. Ya. Nah, habis itu itulah yang aku bilang. Aku berdoa cuma sesimpel itu. Tuhan mau kemana pun kau arahin, terserah. Mau ke ini, mau ke ini. Tapi habis itu dikasih kerjaan kan. Dikasih kerjaan Batak, dikasih kerjaan nyanyi Batak. Oh berarti di sini gitu. Ya udah aku harus lebih semangat lagi di sini gitu. Makanya mulai dari situ aku buat karya satu-satu, kumpulin duit buat aransemen musik, buat lagu, buat apa ini segala macam. Sampai sekarang ya udah jalannya, ya udah inilah jalan itu. Yang penting tetap dinyanyi, fokus dan bisa buktikan kan. Dan nggak kalah juga kan lagu apa? Kaulah Muda Batak tuh. Kalau denger lagu Batak kan pasarnya juga ya maksudnya kalau dibanding ke nasional ya kalau menurut aku pribadi sih bersaing ya maksudnya. Iya benar. Iya kan? Betul. Jadi nggak kayak dulu lagi kalau dibilang kayak penyanyi Batak, artis Batak tuh konotasi tuh nggak kayak abal-abal penyanyi abal-abal gitu. Ya benar-benar profesional. Cuman memang arahnya tuh ya kita di pasar kita di Batak segala macam. Cuman ya kalau undang-undang Batak udah
ngasih job. Itu cair itu semua itu. Inang-inang ya. Inang-inang. Sama burunya pun mau kau jadi hela aku amang. Nah, itu kan itu inilah bonus itu. Bonus kalau bagus punya barang itu ya apa enggak gitu kan. Cuman kalau lagu nasional nyiptain juga lah. Nulis juga. Jadi pas ada Pencuri Hati juga dulu 2017, terus di 2019 karyanya aja, tapi kita bawain karya Ilham Baso yang ciptain lagu bukan Dia Tapi Aku. Oh, Bang Ilham Idol ya? Oh iya tahu. Yang ciptain beberapa lagu dari Bang Sebi juga. Nah itu kita nyanyiin lagu karya karya nasionalnya juga. Oh, tapi kalau menurut Le, kalau aku tanya menurut Le untuk apa ya? Untuk pendengarnya lah, untuk penikmatnya itu Batak nasional tuh lebih apa ya? Lebih menjanjikan, bukan menjanjikan maksudnya lebih banyak mana peminatnya? Kalau dari segi kacamata seorang penyanyi lah ya, maksudnya ada perbedaan antara Batak dan, karena kalau Batak kan udah ke ya suku lah ya, cuma kalau nasional kan udah benar. Cuman gimana pandangan? Mungkin gara-gara itu aku pengen penyanyi nasional, karena mungkin namanya udah nasional kan, jadi lagunya pasti nasional, bisa masuk ke semua, nggak ke suku, nggak ke apapun gitu. Nah kalau Batak kan kita harus nggak bisa pungkiri bahwasanya walaupun sebenarnya udah banyak sekarang yang mendengarkan lagu Batak di luar daripada Batak gitu. Iya. Tapi kan dari awal kan kalau nasional udah dibilang berarti semua dari Papua sampai Aceh pasti tahu lagunya. Gitu loh. Contoh kayak lagu Anggi Marito. Nah, pasti semua tahu gitu. Makanya itu dulu aku pengennya supaya aku namanya keliling ke sana sini. Tapi untuk sekarang bersyukurnya menurutku pasarnya lagu Batak itu ketika kena umur anak muda mulai dari SMP, SMA sampai kuliah, nah itu udah kena pasarnya. Ya, setuju. Dia udah lebar nih gitu. Karena mungkin aku SMP yang banyak ku dengar SMA mungkin aku dengar lagu Afgan, Vidi, yang gitu-gitu. Nah, sekarang anak-anak muda sekarang mereka udah sampai ke liriknya. Sampai membahas tentang arti liriknya ini apa gitu. Sampai di DM-ku itu banyak kali. Ini lagu artinya ini bagus sekali Bang gitu. DM Padahal masih SMP gitu. Keren gitu. Nah, dulu kan mungkin kita nggak sampai ke situ gitu. Nah, makanya aku bilang sekarang udah makin lebar karena anak muda Bataknya udah makin bangga juga sama lagu-lagu Batak sekarang gitu. Setuju. Termasuk saya, termasuk Anda semua yang di sini. Hey. Wow, main handphone aja kerjanya, Bah. Oh, tahu. Berarti kalau total udah berkaryanya itu udah berapa tahun ya? Udah ya benar-benar yang apa ya? Di depan ya udah job-job inilah, udah job-job yang benar-benar nyanyi lah. Kalau untuk job-job nyanyi dari The Voice, aku udah mulai membentuk apa ya? Mungkin gara-gara udah pakai sistem ya. Di situlah mulai pakai sistem dari 2000. Setelah The Voice kita buat sistem nyanyinya gimana, mulailah di situ kayak serius memang bahwasannya musik memang cari apa makan dan cari itunya lah. Mulai dari situ lah mulai semangat. Tapi kalau untuk cari duit untuk biaya kuliah, biaya makan, biaya dari musik juga. Tapi udah itu dari SMA aku udah mulai lebih dini lah ya, lebih dini. Iya gitu. Sepanjang nyanyi, sepanjang karir, kan udah berapa tempat lah, udah berapa event, berapa tempat. Ada nggak yang nggak pernah dilupakan, berkesan? Ya entah dari penontonnya, dari tempatnya, tapi yang ini yang sukanya dulu ya, yang sukanya yang berkesan ada nggak? Dan di mana itu? Sukanya ya? Sukanya dulu. Sebenarnya suka dan nggak sukanya sama sih sebenarnya apa ya? Oh, sama panggungnya. Panggungnya sama ya. Iya. Sukanya itu aku di kampungku sendiri, Samosir. Karena mungkin dulu aku sempat nggak disukai. Jadi prosesnya sebenarnya, prosesnya jadi buat aku jadi suka kali gitu. Nah dulu aku ini langsung nggak sukanya aja, biar sekalian langsung gini dia. Jadi nggak sukanya dulu aku sempat trauma nyanyi di Samosir, di kampungku sendiri karena ada beberapa mungkin dan aku nggak kenal juga diturunkan
beberapa kali. Maksudnya? Jadi aku pas kuliah sering nyanyi di sana. Ya ini aja terus gitu-gitu. Ini aja terus. Tapi aku nggak tahu siapa itu. Tapi ada suara-suara di sana. Jadi makin buat aku trauma nyanyi di Samosir. Ketika ada yang manggil nyanyi di Samosir lah gitu. Takut. Nanti aku digituin lagi gitu. Ini aja pun nyanyi terus. Ini gitu. Dan aku pun sebenarnya kalau diundang terus, aku pun kan kenapa aku terus? Kan gitu. Oh, karena ada juga pertanyaan dalam Iya, bukan kita memang gila panggung gitu. Nah, tapi lama kelamaan ternyata panggung yang paling kusuka itu juga jadinya di situ. Tiba-tiba aku nyanyi ke sana. Udah mulai ada banyak karya. Ternyata mereka bela-belain nonton sampai deras sekali hujannya, sampai beli payung, beli jas hujan. Dan itu masih ramai sampai aku selesai nyanyi. Kok bisa gini ya jadinya gitu. Nah itu nggak bisa kulupain karena pasti masih melekat kan. Ini nanti gimana nih ya hujan, pasti pulang semua. Jadinya jadi nggak enak nih manggungnya. Ternyata pas di situ aku nyanyi, rupanya tepuk tangannya luar biasa. Rupanya welcome-nya sangat luar biasa. Nah di situ ya makanya aku bilang dulu aku paling takut di situ nyanyi. Ternyata sekarang itu yang paling kusuka. Jadi di kampung sendiri ya, Samosir. Gitu. Tapi kalau lebih seru mana kampung sama di Jakarta kalau nyanyi? Cara Jakarta kan anak-anak Gen Z yang gahol-gahol, which is somehow gitu kan. Nah, apalagi gimana penyanyi solo, cowok, ganteng, jomblo, ganteng, santik ketemu cewek santik. Nah kalau orang Padang kan santik. Lebih seru mana di Jakarta sama di kampung? Ya pasti ada beda-bedanya kan. Terlepas maksudnya bukan membela kampung sendiri, coba ya event-event di kampung lah. Iya. Tapi sana. Kan pasti ada sesuatu yang apa ya? Pokoknya ada sesuatu yang berat kali kayaknya. Nggak bisa dijelaskan loh. Nggak itu. Kalau nyanyi di Jakarta. Karena gini. Karena kan dulu kan gini. Kita merantau ke Jakarta supaya kita nanti suatu saat kita bisa jadi artis papan atas yang bisa nyanyi di kampung kita sendiri apa segala macam. Kita datang dari Jakarta ke sana. Nah, sekarang bedanya adalah kenapa euforianya lebih luar biasa kalau kita nyanyi dari kampung ke puncak daripada permusikan Indonesia. Iya. Jadi kalau dibilang di Jakarta, aku dari kampung berangkat gitu. Main kali ya. Itu senangnya gitu. Mungkin teman-teman lainku pun mungkin kayak gitu. Kayak siapa penyanyi Tarpaimah? Coba tolong bantu yang Tarpaimah. Tarpaimah. Kurang kenal soalnya. Lebih bukan aku yang ngomong ya. Bukan aku yang ngomong ya. Mika, jangan kau nanti bully aku lagi. Nah, itu. Kayak gitu mungkin ada makanya aku bilang tadi nggak bisa dijelaskan karena pas kita disuruh nyanyi di Jakarta momennya itu loh gitu. Kita berangkat dari sana gitu. Karena dari dulu kalau misalnya nih Bang Dorman, Rani datang ke kampung kami itu pasti udah mewah kali kan. Kita makanya mungkin gara-gara mereka sering datang ke kampung kita itu juga ya, jadi buat aku kayak ini aku harus ke Jakarta nih gitu. Nah tiba-tiba sekarang kan euforianya beda nih. Aduh aku mau ke nasional gitu. Aku mau ke sana ibu kota gitu. Walaupun nanti nggak ibu kota lagi. Itu jangan ibu tiri sih. Jangan ibu tiri ya. Nggak tahu lah tahun berapa ya. Cuma kan kalau nyanyi di depan kalau di Jakarta yang ku lihat penikmat lagu-lagu Gok Malau atau fans-fans Gok Malau kalau Jakarta tuh lebih apa kalau dari gereja-gereja naposo gitu kan. Itu kan pada bangga gitu kan. Itu ada nggak ada yang nyangkut satu pun secara jomblo. Nggak ada yang melarang ke sana kan biasanya kalau penyanyi itu ada yang melarang-larang gitu kan. Cuman ini kan apa cerita? Apa cerita katanya. Tapi mungkin apa ya sambil minum ya namanya laki-laki gitu kan. Iya pastilah. Pasti kalau kita normal kan pasti manusiawi lah kalau misalnya pas lagi nyanyi kita lihat satu-satu misalnya pada sambil lihat ya tiba-tiba di follow kan. Nah di follow back aja thank you gitu. Ya kan gitu awalnya gitu manusiawi lah. Adanya beberapa cuman mungkin setelah
Setelah Tapi biasanya kan kalau yang gitu ya ketemu di situ aja ya. Kalau Iya. lanjut di media sosial ya kehendak Tuhan, alhamdulillah Iya. gitu kan. Tapi kan takutnya sebenarnya ekspektasi perempuan kadang untuk kita pemusik sama penyanyi Oh, ya ini. nangkep. Iya kan? Nangkep. Ekspektasinya mungkin satu, iya aku bakalan dinyanyiin terus tiap hari. Iya. Satu. Terus ini pasti abang ini romantis. Aman. Iya kan? Pasti ini. Ekspektasinya kayak gitu. Apalagi kita baru ini nanti banyak fansnya, apalah banyak Ada juga DM-nya gitu, diperiksa ya, lah semua. ada juga yang gitu. Iya, bukan gitu-gitu. Iya. Nah, itu juga beberapa kali mungkin ada masalah daripada musisi kan. Ntar aku tiap hari diucapin Maulid Yasinmu. Iya, setiap mau tidur aku sleep call nyanyi gitu kan. Rupanya enggak. Nggak kebayang Iya, kan? kalau ada yang begitu sih. Dan aku nggak pernah. Setiap pacaran aku, terus kau ngajak nyanyi, aku bilang, bayarlah, aku bilang. Gitu. Iya, tapi ya pokoknya tapi seru, nggak kalah seru kalau di Jakarta lah ya. Enggak lah, di ya. kampung kan. Seru. Iya, kalau di Jakarta tuh aku berapa kali nonton Legok tuh acara. Ada beberapa event lah di Jakarta setahun karena istriku salah satu fansnya Gok Malahu. Gok Malahu. Makanya aku bilang tadi aku sebagai lelaki normal ya, makanya aku bilang. Nanti masuk grup ya. Oh, ada fanbase-nya. Oh, enggak fanbase. Apa aku sebutnya? Enggak ada sih, enggak ada. Kalau yang lain kan mungkin ada fanbase-nya karena kami belum ada. Semoga lah ada. Tapi enggak tahu lah ya. Aku tapi nggak tahu juga. Jadi kalau ada fanbase harus bahagia atau harus malah pusing kalau ada fanbase? Ada bahagianya. Misalnya kita manggung di sini minimal misalnya 100 orang udah dari grup itu udah datang gitu. Minimal mereka udah meramaikan gitu kan. Itu satunya. Cuman kalau apanya kadang pas mood kita lagi nggak bagus kan gimana ya, nggak bisa bohong kita. Iya. Nggak bisa bohong. Maksudnya kalau mood kita lagi nggak bagus tiba-tiba mereka datang kita harus hehehe gitu. Susah juga ya gitu. Cuma kalau ada orang lah menawarkan diri, "Bang, aku mau dong jadi apa sebutnya ya? Ketua fanbase, aku bakal ngurusin Gok Malau Holic atau apa ya? Gok Malau Lovers atau apa? Kita berandai-andai maksudnya. Iya. Ada nggak? Kalau ada yang gitu gimana tanggapan? Ada beberapa orang yang kayak gitu. Gimana tanggapan Le? Nantilah. Gitu halus aja ya, singkat aja ya. Nantilah gitu. Soalnya kayak belum siap aja gitu. Mungkin nggak tahu lah, beberapa orang teman-teman bilang memang udah harus gitu. Tapi aku kurang siap masih gitu. Ya udahlah, kita samanya gitu. Oh, jalan dulu aja ya. Yang penting aku tampil sana, kalian bisa nanti gitu. lihat di media sosial, nikmatin sama-sama gitu ya. Jadi untuk fanbase nantilah. Sahabat, ada waktunya. Semua kehendak Tuhan. Kita serahkan ke Tuhan. Iya, betul. Terserahmu lah Tuhan kan gitu. Oh, iya, Tuhan iya. Yang penting Torok Bema. Nanti ya. Nggak tahu kan kalian kan? Buka TikTok. Gok Malau. Jangan lupa follow. Udah banyak tapi followers jangan. Nah, kalau sepanjang berkarir nyanyi-nyanyi di banyak tempat gitu kan. Pernah nggak ya sebagai penyanyi walaupun mungkin ada yang baru-baru juga mau duet sama Lai, cuman kalau dari seorang Legok pengen juga nggak duet sama aku, pengen duet sama ini belum kesampaian, padahal ada bisa aku ketemu dia, bisa bareng dia, ada nggak sih seorang Gok Malau pengen duet juga sama entah di acara apa gitu ya berandai-andai lah pengennya gitu keinginannya. Kalau dari musisi nasional dulu pas aku anak-anak aku berandai-andai bakalan duet sama Bang Judika sama Glenn Fredly. Gitu. Jadi tiba-tiba dikasih Tuhan aku pernah nyanyi sama Bang Judika sampai di perkumpulan kami setiap bulan juga dulu kami jumpa gitu. Dijawab Tuhan. Tapi satu enggak Glenn Fredly, Bung Glenn karena tapi pernah aku ketemu. Cuman apa ya? Starstruck namanya. Jadi pas aku ketemu nggak tahu mau ngapa-ngapain. Karena idolaku kali gitu lah. Nggak bisa ngapa-ngapain, mau minta foto pun aku bingung mau ngapain gitu. Ya udahlah gitu. Tapi itu nggak bisa. Tapi kalau untuk cewek, aku dari dulu aku pengen nyanyi sama Ruth Sahanaya. Nggak tahu kenapa. Mami Ute. Kaulah segalanya itu terbaik emang. Lagunya. Kaulah segalanya ya. Kalau musisi Batak aku paling pengen juga duet sama Putri Siagian. Putri Siagian ya. Belum pernah? Belum. Tapi pernah satu acara tuh? Belum pernah. Belum.
ya enak suaranya gitu lah. Aku kayak lagu-lagu rohaninya kan Oh, banyak tuh kan. Adem gitu suara tuh adem ya. Adem. Adem. Kayak ruangan ATM kali ya, adem. Musisi baru boleh kan, Bang? Hah? Musisi baru. Oh, musisi baru. Musisi baru. Ada namanya. Pengen duit maksudnya? Iya, Aku. Aco. Musisi lo itu. Nasional itu. Oh, nasional. Kan Udah repot. beda. Aco, kok Malau. Iya. Ya nggak akan kesampean kayaknya ya. Kalau musisi baru, sebenarnya kita pengen buat karya. Nih, misalnya kayak kita dari musisi yang di Medan pengen buat karya kayak penyanyi solo itu jadi satu itu, apa gitu. Iya seru itu, keren tuh. Jadi kita kemarin kepikiran. Cuman tahun depan mungkin kita bakalan buat. Ya semoga tahun depan semua terrealisasi. Ya mungkin kayak kita bertrio sama si Osen sama si Jun gitu. Osen, yang mana? Si Osen kurang Lagunya? terkenal sih sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa lah, maksudnya kita ajak supaya lebih terkenal gitu kan. Belum kesini loh dia. Hah? Belum kesini loh dia. Ya, yang penting dia nonton dulu nih ya. Nanti dia nonton dulu ya. Iya. Tolong jangan dipotong begini nih tadi Iya. ya. Liriknya aja aku lupa. Dapoto satokin apa namanya? Satokin gitu. Tolong jangan dipotong ya. Biar ini langsung keluar dari mulut seorang Gok Malau ya. Aku nggak keluarin apa-apa ya. Ini langsung keluar dari mulutnya Gok Malau loh pokoknya. Pokoknya ya ale-ale nanti diserang lah aku. Oh ale-ale. Oh ya Nama fans ale-ale. dia kan Ale-ale. ale-ale. Iya. Jadi kalau mau Ale-ale. lah itu mau tampil di mana Leosan ale-ale. Ale-ale. Orang ale-ale gitu. Ale-ale kan artinya teman. Teman. Tuh ale-ale itu teman. Isi do ale-ale tah. Siapa teman? Siapa kita? teman kita? Iya. Iya itu dia. Apa Ya sih? itu kalau mau kolaborasi itu ada Putri Siagian. Ya semoga ya kan nggak ada yang nggak mungkin lah. Apalagi di dunia musik itu ya sebetulnya circle-nya tuh ya Betul. banyak jalan lah menuju Roma gitu kan ibaratnya gitu kan. Jadi kayak aku juga dulu pengen duet sama Gok Malau. Ini jujur ya jujur. Akhirnya sampai satu saat aku punya lapo pas hari ulang tahunku. Wih. Aku bilang sama istriku kan, undang siapa kita ya? Aku bilang gitu. Kata istriku, coba undang Gok Malau, dia bilang gitu. Pas kali waktunya bisa. Pas tanggal 28 segini jam segini. Bisa. Cocok bareng itu. Kita jemput. Wih. Akhirnya tanggal 28 Oktober 2023. Sakti Joromian, Sakti Tobing satu panggung sama Gok Malau. Ai holako. Ai holako itu ya yang dijawab Tuhan. Iya. Tepuk tangan buat saya dong. Itu sebuah kebanggaan. Saya kan bukan penyanyi maksudnya, tapi dipertemukan oleh seorang. Ya maksudnya, jadi buat kalian tuh maksudnya apapun yang kalian inginkan itu nggak ada yang nggak mungkin. Baik hal besar, hal kecil, Betul. tetap dalam doa. Semua itu kehendak Tuhan. Amin. Bisa saya kok nggak percaya saya ngomong kayak gini ya. Kayak ngece gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kalau selain musik apa aja yang lagi garap lagi kerjakan, apa nyiptain lagu lagi atau mau duet sama siapa bikin konten nggak sih? Konten-konten gitu? Kalau konten sih cuman nyanyi-nyanyi aja masih. Cover? Sekarang ada cover, ya baru kayak ngulang-ngulang lagu yang baru rilis gitu-gitu. Oh, tapi kalau project-project mau bikin apa gitu? Oh, kalau tahun depan aku pengen sebenarnya buat album Indonesia. Pengennya. Wis kita doakan lah. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Pengennya Iya, iya, gitu. Terserah mau didengar atau enggak gitu Iya, iya. kan. Cuman yang penting aku harus kubuat dulu gitu. Udah ada beberapa juga yang aku kumpulin lagu-lagunya gitu. Nyerah. Oh ya, Nyerah. mereka tuh juga perlu dengar tuh ya. Buat yang lagi patah hati, lagi kayak dalam satu hubungan ini nggak kuat lagi untuk menjalankan hubungan ini, nggak Iya. tahu harus gimana. Betul. Cuma satu kata, menyerah. Itu Iya. wajib dengar sih nanti kalian dong. Jadi mau bikin album ke Bukan depan. album, ya. Terus ada beberapa sih yang mau digarap lagi dari tahun depan ada lagu tentang rokap. Tapi pertanyaannya di mana jodohku gitu. Tapi dengan nuansa gembira. Gimana sih maksudnya ya? Pokoknya jangan pernah disedihkan, kan ada beberapa mungkin nggak tahu ya, aku lari daripada konteksnya itu, tapi aku pengennya udahlah jangan disedihkan lah gitu. Rokap itu bakalan datang gitu. Oh, biasanya kalau yang tentang mencari rokap itu Kan sedih kan. Ya. Aku lebih ceria aku buat musiknya gitu. Terus ada tentang kehidupan juga. Pengennya tahun depan ada tema-tema yang positif mungkin. Emang negatif lebih. Iya, galau terus kan. Galau terus ya. Setahun ini galau terus. Tapi semakin nyanyi lagu galau tuh semakin banyak orang-orang Iya yang sih. apa diberkati, bukan ya? Enggak, maksudnya semakin banyak yang kena juga ya. Iya, Jadi iya. kayak
Gok tuh kayak cocok itu lagu-lagu galau. Tapi tetap ada nanti beberapa lagu juga lagu galau. Nah, tahun depan kayak gitulah, kayak menceritakan tentang kampung halaman juga. Oh, gitu. iya, Tapi iya, lagu iya. Indonesia gitu, tentang kehidupan apapun yang kau lagi doakan, apapun mungkin tahun ini kau nggak didengarkan doamu, jangan langsung menyerah, gitu-gitulah. Ya pokoknya itu dia tahun depan mau bikin album. Terus yang tentang rokap dicoba dikemas, dibuat yang nggak sedih-sedih, yang nggak umum lah ya, yang happy-happy. Mungkin nanti di dalam lagu itu ada marching band, apa ada tema-tema Natal biar sukacita maksudnya, Le. Dan pertama kalinya Itu. aku berani mengaransemen. Emang lagunya. sebelumnya? Ya, aku cuman ini kan, ya, cuman ya, biasa gini ya. Nah, ini aku yang bener-bener langsung turun benar-benar ya. turun, aku ngerjain pianonya, stringnya, gitu-gitulah. Nggak sabar 2025 kita nanti kan tahun depan. Ya siapa tahu dari lagu yang mencari rockupnya di mana, gara-gara album itu jadi ada kan gitu kan? Gitu nggak sih? Kayaknya ke situ terus arahnya ya. Ya kan doa loh. Iya, amin. Doa mengubah segala sesuatu. Iya, betul. Itunya aku biar positif lah maksudnya. Luar biasa memang. Biar positif maksudnya, biar nggak inilah. Iya. Ya karena jangan viral lah. Enggak, karena ya baik menantikan sosok Gok Malau ini gimana nih gitu kan. Masih sendiri kah gitu. Ya pokoknya kita doakan sama-sama. Semua itu kehendak Tuhan. Iya. Ya kan? Ibanado itu dia. Itu ya aku benar-benar ngefans banget sih sama. Tapi kalau berarti selama ini Lai cuman kayak nggak langsung yang turun ngaransemen segala macam gitu ya? Iya, kadang aku kan langsung kirim, misalnya aku cuman ngerekam dari DAW, cuman kirim piano sama vokal, aku kirim sama mereka, gitu. Langsung mereka ngisi ini gitu. Nah, ini baru aku kayak pengen coba gitu, ngaransemen yang baru gitu, dengan warna juga yang baru gitu. Iya. Bikin album terkenal hebat pokoknya. Iya. Konten cover banyak juga yang lele cover yang di konten-konten. Iya, banyak juga. Biasanya apa kalau cover gitu emang udah apa lagi gabut, lagi emang niat mau cover apa gimana? Lagi kepikiran. Tiba-tiba kepikiran di lagu lama gitu kan. Tiba-tiba ya udah dibuat. Yang selalu itu sih yang di TikTok. Pokoknya yang di cover lagu itu banyak banget yang lagi apa? FYP di TikTok dipakai orang sound-soundnya itu. Ya, termasuk tadi ku bilang apa namanya? Debata pakai Debata. Terus belakang si Ngoton Nauli. Terus mau lihat yang mana sih itu sedih kali sih. Oh iya. Itu kalau aku dengar itu kayak apa ya, warna baru juga sih di lagu itu. Maksudnya Lai bawain lagu itu dengan itu kalau waktu cover tuh piano kan, yang sempat nyanyi juga kan, yang pakai cover. Iya pernah ya kan? Ya Malah Temenang, iya betul. Nah belum lama ini kemarin di Nata juga Lai bawain lagu ini ya. Lagu yang kemarin di HKBP. Brebes ya? Iya ada juga itu Malah kan? Temenang, betul. Berhasil membuat Inang-inang nangis. Ada beberapa katanya yang nangis, tapi aku nggak lihat kan. Jadi ada beberapa momennya mereka ngasih bunga, udah selesai acaranya dan pokoknya sejalan lah sama dramanya mereka. Nangis. Ditambah pas juga apa Happy Mother's Day ya? Iya hari betul. Ibu kan? Hari itu Ibu. makanya menetes air mata ibu apa ditambah dengan suara Lego ini. Ayuh. Karena apa? Deep banget tuh suara. Makanya aku pengen punya suara kayak Lego ini. Bisa nggak ya? Mungkin nanti di belakang ini kita bisa. Ya. Nanti resepnya nanti ku resep ku kasih tahu nanti dari opung sama mama di kampung. Oh ya pokoknya sakap bikin sakap. Sangat. Kalau orang Batak tuh nggak bisa ngomong C. Santik. Kasak. Tapi maksudnya gini, nggak berasa juga maksudnya banyak anak-anak muda yang mungkin mau ngikutin jejak Lai Gok. Sebenarnya kalau kayak umur mau 30 itu kalau mau memulai jadi penyanyi, kalau menurut Lai Gok tuh apa? Ada kata terlambat nggak sih kalau untuk mau mulai ya? Cuman dia serius. Cuman ada nggak kata terlambat untuk sebagai penyanyi, menjadi penyanyi kalau udah umur? Menurutku sih nggak ada batasan untuk karyanya ya. Yang penting tulus
Yang pasti itu tulus, jangan neko-neko, jangan, apalagi kan zaman sekarang mungkin ada beberapa yang buat karya dia mikir dia mau cepat terkenal. Ya. Padahal kan sebenarnya poinnya bukan itu. Karyamu didengarkan dan kau tulus juga yang ngasih karyamu itu untuk orang-orang, ini fungsinya untuk apa gitu. Dan makanya aku bilang umur mungkin nggak ada batasannya, apalagi untuk di lagu-lagu Batak yang menurutku liriknya itu lebih deep daripada lagu-lagu Indonesia menurutku ya. Batak itu banyak lagu yang bisa dibuat dari segi anak-anak, dari segi orang tua, dari segi pacarannya bagaimana yang begitu. Menurutku nggak ada batasan sih. Nggak ada batasan. Jadi jangan takut untuk memulai. Iya. Usia itu nggak ada batasan. Apalagi di dunia seni gini ya. Kalau berkarya ya nggak usah neko-neko aja. Yang penting fokus. Betul. Dan nggak ada yang mustahil. Contohlah saya. Nggak ada kata terlambat untuk memulai. Iya. Nah kalau nggak ada kata terlambat, boleh nggak kasih tips ala Gok Malau untuk Dongan BK yang mau mengikuti jejak seorang Gok Malau lah. Ada nggak tips khusus dari Gok Malau untuk Dongan BK semua? Tipsnya mungkin yang tadi juga yang aku mau bilang sama teman-teman, apalagi adik-adik yang juga yang mau berkarya juga. Jangan takut untuk memulai dulu, jangan takut karyamu dijelek-jelekkan, jangan takut untuk karyamu untuk kau kenalkan. Yang paling penting itu adalah ketika nanti kau buat sesuatu, jangan berharap langsung mau terkenal, tapi berharap dulu kau intens untuk memulai karya-karyamu lagi. Karena gini, menurutku kalau ada 10 lagumu, minimal 1 pasti terkenal. Gitu. Tapi kalau 1 mau kau buat, udah jangan langsung menyerah gitu. Jadi mudah-mudahan untuk adik-adik jangan malu untuk berkarya di Batak juga. Karena kalau kau tulus berkarya, pasti bakalan banyak juga yang dengar karyamu. Tuh, itu juga kasih tahu. Terakhir, lagu Batak apa lagu rohani? Susah ya. Kalau aku jawab lagu Batak nanti kayak menyalahkan Tuhan aja. Ya enggak, maksudnya kan punya alasan masing-masing maksudnya. Lebih nyaman lagu Batak apa lagu rohani kalau seorang Gok Malau? Nanti kalau aku jawab rohani, sok rohani. Enggak, bebas lah maksudnya ya dibalik itu semua lah. Ya pasti kalau aku dua-duanya sih pasti enak lah. Iya enak. Okay, tapi kalau misalnya kalau pribadiku ya pasti rohani dong. Rohani. Gitu. Ada di lini apapun itu. Oh, parah banget kalau Batak kan ya. Oh ya kan? Jadi yang ke situ kan. Parah ini guys. Enggak suka lagu Batak ini. Rohani lah ya. Enggak, maksudnya semua keren lah. Yeah. Cuman kalau Gok Malau ya itu. Makanya tadi aku bilang pas banget lah ya bilang lagu rohani. Itu dia pas lagu debat itu aku udah ngefans sekali. Terakhir. Oke, terakhir. Ini untuk menutup perjumpaan kita. Cuyalah perjumpaan kayaknya mau kemana gitu ya. Ini lagu ini lagi up banget di media sosial. Di TikTok. Ini buat apa ini? Ini tentang apa sih? Kayak yang untuk patah hati ya? Enggak. Kebetulan tadi maksudnya lagu Unak Komulak. Iya. Unak Komulak itu ciptaan dari Osenuta Soit. Ya, itu tadi yang kurang terkenal. Osenuta Soit. Nah, lagunya tentang positif sebenarnya. Oh, positif. Karena gini, ketika nanti sakit hati, pokoknya dia udah move on nih dari masa lalunya. Nah, tiba-tiba datang si perempuan dengan penyesalannya. Nah, penyanyi bilang, jangan datang lagi karena aku sebenarnya udah bahagia, udah lupa semua dengan aku, trauma aku udah hilang, jadi tolong jangan kembali lagi, cari jalanmu, aku cari jalanku. Makanya ada lirik di belakang, udu tima dalammu unak komulak katanya gitu. Jadi mari kita jalan masing-masing gitu. Ini lagu ini ditulis sama Leosen. Iya, Leosen Antasari. Kisahnya Gok Malau, bukan? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Soalnya kayak lancar banget ya nyeritainnya ya. Enggak, maksudku gini, banyak orang yang cerita kan, banyak orang yang cerita-cerita tentang, maksudku ada beberapa orang yang nggak mengartikan lagu ini ke arah positif, dikirainnya
iya aku jadi rindu mantanku, bukan ke situ. Oh, Tapi- iya. Tapi sebenarnya lagu ini dia membayangkan awalnya kalau aku nggak kalau aku nanti putus sama dia pasti aku gila, pasti aku mati, pasti aku ini. Makanya dibuat, ternyata makanya ada liriknya, Holan biar kudoi pikirak kudoi dang natoho mateau mulo ditinggal loko. Ternyata itu cuman bayangan di kepalaku aja. Nggak bener aku mati, nggak bener aku gila gara-gara putus samamu. Jadi tolong jangan kembali lagi. Tuh kan lancar kan? Jadi kan curiga kita ya. Ini kisah siapa sebetulnya kan? Cuma maksudnya sebelum jauh ke situ, maksudnya aku jadi kepo nih. Maksudnya nggak terakhir berarti. ini kan yang nulis Leo Sen. Tapi maksudnya gimana sampai lagu ini bisa yang bawain? Gimana dibalik itu maksudnya? Oh, tapi sebenarnya cerita ini bukan ceritaku. Iya, udah nggak usah lebih pertegas ya. Aku bercandanya aku. Iya. Tapi awalnya nggak tahu ya, puji Tuhannya Osen bilang aku punya lagu dan aku pengen kau yang nyanyikan. Oh, langsung Osen ngomong kayak gitu. Osen bilang kayak gitu dan aku ya mungkin beberapa yang lalu itu juga aku sempat dengerin karya dia, pengen satu lagu dari dia. Nah, yang lucunya aku pengen ada satu lagu dari si Osen dan si Osen juga pengen ada satu lagu yang kunyanyikan. Jadi makanya jadi ketemu apanya gitu. Coba inilah gitu. Karena ada beberapa lagu yang kemarin memang dikasih dia memang kok seram-seram kali nih liriknya gitu. Tapi pas Unak Komulak ini aku langsung klik gitu. Enak banget ini lagunya gitu. Apalagi gitu ya. zaman sekarang kan. Iya. Yang susah move on kan. Iya. Banyak sih yang susah move on. Iya kan Bang. Iya itu dia lah. Ya pokoknya Le, thank you banget ya udah banyak sharing ke kita, ke Dongan BK juga. Pokoknya segala project apapun yang nanti akan Le jalankan tahun depan kita sama-sama doakan ya teman-teman biar berhasil dan albumnya kita tunggu. Amin. Dan kita doakan sama-sama juga itu terrealisasi. Untuk terakhir ini spesial dari Gok Malau sebagai penutup. Ini untuk melepas apa ya? Ini live ya, langsung nyanyikan oleh penyanyinya untuk buat kalian semua Dongan BK. Unak Komulak Gok Malau. Oke. Jangan grogi. Buat teman-teman yang mau move on, ini untuk lagu untuk kalian. Unak Komulak unang sayro beho manuku baritaku ngamalum berohaku Unak Komulak ngasonang audison ngasalpu bebiarhu nang peso adao uduti madalemu Unak Komulak. Gok Malau. Thank you.